Melihat dari tujuan pembelajaran tersebut, tentunya Bu Citra mempunyai area pengembangan. Nah, Bu Citra ingin mengembangkan area yang mana yang dikembangkan pada anak-anak? Oke, kalau saya terkait dengan area pengembangan, yaitu saya mengembangkan terkait dengan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tersebut. Untuk pengetahuannya, saya menggunakan yaitu tadi mengeksplorasi lingkungan dengan siswa mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh tadi dengan benda yang konkret. Lalu keterampilannya saya ambil dari kegiatan mengamati benda. Siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh, juga dari benda konkret tersebut. Kemudian tentang rancangan pembelajaran. Nah, tentunya Bu Citra harus menyiapkan rancangan pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran apa dan metode apa yang akan Bu Citra gunakan dalam pembelajaran besok itu? Baik, jadi dari metode yang saya gunakan yaitu saya menggunakan metode diferensiasi dengan membentuk kelompok kecil dengan memperhatikan emosional siswa tersebut, yaitu saya melakukan permainan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Lalu pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik. Seperti itu. Kemudian media pembelajarannya apa saja? Media yang saya ambil yaitu menggunakan benda konkret yang sehari-hari sudah pernah dilihat oleh siswa, yaitu saya menggunakan media apel dan kue. Nanti itu sesuai dengan materinya pecahan, jadi apel dan kue tersebut akan dibagi menjadi beberapa sehingga siswa dapat memahami dan menjelaskan sesuai dengan tujuan yang sudah saya jelaskan tadi. Wah, tentunya menarik sekali ya. Siswanya mungkin dibawa apel, itu yang makan gurunya bisa ya. Sama kuenya dipecah-pecah gitu. Misalnya konkret sekali. Kemudian kira-kira kapan kita untuk melaksanakan pembelajaran terus saya bisa observasi? Besok juga bisa langsung Bapak ke kelas 3 untuk melakukan observasi di kelas 3 sesuai dengan pembelajaran tersebut. Oh, mungkin besok ada jadwal jadwal tema 5 yang ada pecahan, iya. Jadi besok langsung pembelajaran, iya. Mungkin langsung bisa saya observasi gitu ya Bu ya. Terus kemudian di sini saya akan mencatat dan menyampaikan apa yang saya akan observasi di kelas Bu Citra. Jadi nanti Bu Citra mengetahui kekurangan dan kelebihan apa yang sudah Ibu Citra capai selama pembelajaran. Nah, di sini saya membantu melalui supervisi akademik supaya perkembangan dari peserta didik Bu Citra dan metode yang Bu Citra gunakan itu berhasil apa tidak. Kemudian saya ingin menanyakan suatu hal kepada Bu Citra. Dari percakapan ini nanti kita akan ada satu lagi sesi. Setelah ini kan apa Bu? Saya balik. Nah, Bu Citra, kira-kira kapan kita akan melaksanakan observasi atau supervisi akademik di pembelajaran Bu Citra? Mungkin saat pembelajaran lusa Pak. Untuk besok, lusa. Hari ini kan hari ini Rabu ya. Lusa kan loh berarti. Baiklah Bu Citra, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan kita bisa melaksanakan supervisi akademik Bu Citra? Baik, sesuai dengan pembelajaran kita tadi, kita bisa melakukan kegiatan observasi tersebut. Yes. Iya tuh besok aja lusa. Ya wis besok ora apa-apa. Besok Pak, karena saya sudah menyiapkan dan mau ya apa. Sesuai dengan pembelajaran ya. Baik ya. Iya. Oke. Nah, nanti kau naik. Baiklah Bu Citra, kira-kira kapan kita bisa melakukan supervisi akademik di kelas Bu Citra? Baik, sesuai dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan terkait tema 5 pembelajaran 1 subtema 1, kita bisa melakukan observasi lusa kepada anak-anak supaya kita bisa mengetahui
dan Bapak juga bisa mengetahui terkait supervisi yang Bapak laksanakan. Baik, nah di sini Bu Citra ya, saya mungkin saat supervisi akan menyampaikan dan mencatat apa saja kelebihan dan kekurangan pada saat pembelajaran Bu Citra lakukan. Nah di sini saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 tahapan supervisi akademik. Yang pertama ini pra, yang kita lakukan ini supaya kesiapan Bu Citra lebih matang. Kemudian observasinya yang kita akan lakukan besok lusa ya Bu ya. Kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Nah di pasca observasi ini kita akan berbicara, tentunya akan dihadiri oleh pengajar praktik. Nanti kita melakukan wawancara di pra observasi, berbicara setelah melakukan tentunya kita akan berbicara lagi setelah pasca observasi yang kita lakukan. Nah, nanti akan dihadiri oleh pengajar praktek. Nah, Bu Citra, ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu Citra. Ya, Bu Citra, kira-kira penyampaian seperti ini, kira-kira Bu Citra tegang apa tidak? Sedikit Pak, tapi banyak rileksnya. Ya, kemudian apa yang Bu Citra dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu saya bisa memahami lebih jauh apa saja sih sebenarnya supervisi itu dilakukan, poin-poinnya apa saja, sehingga saya paham bagaimana cara mengajar siswa. Jadi tidak ibaratnya Pak, tidak sembarangan, jadi harus menggunakan pedoman yaitu RPP sesuai yang telah dibuat. Jadi Bu Citra, jadi seharusnya supervisi itu bukan menjadi momok lagi, seharusnya bisa membantu dan mengembangkan Bu Citra dalam melakukan pembelajaran dan memaksimalkan potensi anak. Nah, terima kasih Bu Citra ya. Mungkin kita sampai lagi saat pasca observasi. Terima kasih, demikian yang kami lakukan pra observasi bersama Bu Citra. Sampai jumpa lagi di pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh Pak, kok sampai apa sih aku ada observasi nih? Aku ada observasi nih ya? Nah, foto. Awakmu Bener ya Pak,